Slice of Life, home of every soul. Segmen kali ini akan menghadirkan berbagai cerita dari beberapa perempuan yang telah kami kumpulkan. Narasumber akan diminta untuk membacakan dan menanggapi cerita tersebut. Nah, kembali lagi di Slice of Life, Home of Every Soul. Nah, di segmen kali ini bakal ada beberapa curhatan dari sesama perempuan, mulai dari apa yang mereka alamin, apa yang mereka laluin sebagai seorang perempuan gitu ya. Nah, Kak Aina dan Kak Ipeh bisa nanti ambil kertas yang ada di depan, terus langsung aja nanti diambil dan dibacain, terus bisa langsung juga ditanggapin seperti itu. Mungkin bisa dari Kak Ipeh dulu, mungkin kayaknya udah siap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya tebal dan panjang. Ini dibaca ini? Ya, dibacain aja Kak, langsung. Saat aku berusia 11 tahun, aku mengalami seksual harassment. Saat itu sedang dalam acara memperingati 17 Agustus. Aku tekankan kembali usiaku hanya 11 tahun. Tubuh wanita secara fisik belum terlihat menarik, dan aku pun memakai kaos dengan lengan 3/4 dan jeans panjang. Saat itu saya sedang berada di pinggir jalan dan tiba-tiba terdapat motor yang berhenti dan agak menepi. Hingga aku mengalami kejadian yang bahkan tidak bisa aku ceritakan. Jangankan melawan, aku yang belum mengerti apapun hanya bisa diam dan tidak berkata apapun. Ya, itu ceritanya seperti itu. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Kak. Kak Aina dulu deh. Boleh Kak Aina dulu, mungkin. Sebenarnya aku juga ikutan bingung sih, soalnya bukan aku yang mengalami, tapi waktu SMA pernah ada teman aku yang kayak gitu juga. Ya sebenarnya yang bisa kita lakukan paling waktu itu teriak kaget gitu kan, kaget lebih tepatnya, terus orangnya kabur. Cuma kalau tanggapan aku, apa ya, orang kayak gini tuh mungkin punya kelainan jiwa juga kali ya. Maksudnya ada kan penyakit kayak gitu, penyakit yang dia suka untuk melakukan hal seperti itu. Karena kejadiannya mungkin hanya sesaat, tapi juga termasuk membekas buat orang perempuan juga ya. Ya kalau dari aku sih, aku bingung juga. Tapi kalau misalnya aku menanggapinya adalah, ya udah dibiarin aja, karena emang dia gangguan jiwa. Dia gangguan jiwa, dia nggak bener kan mentalnya gitu, nggak bener jiwanya. Jadi ya gimana ya? Cuman mungkin di sini dia lebih ke shock gitu nggak Shock, sih? Karena dia baru 11 tahun, terus dia merasa kayak itu apa? Dia nggak tahu dan dia kayak aku pakai bajunya bener kok gitu kan. Maksudnya emang ada yang salah dari diri aku, mungkin dia lebih ke kayak gitu. Ya itu sih balik lagi, emang sebenarnya pelecehan seksual itu tidak melihat gender menurutku. Pelecehan seksual itu bisa terjadi oleh lelaki maupun perempuan dan tidak beralasan sebenarnya. Karena menurut aku kalau alasan pakaian, alasan ini itu tuh udah klasik lah gitu kan. Jadi balik lagi aja tinggal ke diri kita masing-masing, harus bisa menempatkan di mana nafsu itu harusnya berada gitu dan diluapkan gitu. Nambahin dikit mungkin ya, dan juga itu sebenarnya nggak boleh saling menuntut ya. Misalnya kayak kamu cewek makanya jaga pakaian, atau kamu cowok jangan pikirannya kotor. Ya kenapa nggak kalian tuh berbuat seperti itu masing-masing gitu loh. Maksudnya buat cowok nih misalnya, ya udah kalian tuh berlatih untuk berpikir dengan jernih gitu loh. Nggak cuma menuntut, ya soal sendiri si cewek pakai bajunya kayak gitu, lah nggak juga gitu. Kenapa nggak kamu berbuat dulu gitu. Oke, setuju sih dengan pendapatnya kedua kakak di sini. Nah, langsung aja mungkin bisa langsung ambil kertas selanjutnya dan langsung dibacain aja, Kak. Aku adalah salah satu mahasiswa dari fakultas yang berisikan mayoritas laki-laki. Selama kuliah, aku sering dianggap lemah dibanding mereka, terutama dalam hal kepemimpinan. Perempuan dianggap kurang memenuhi kriteria karena hormon bulanan yang mempengaruhi kestabilan emosi. Bahkan sebagai perempuan, aku sering dianggap sebagai objek yang harus dilindungi. Tanggapan aku, pertama, dia menjustifikasi hormon bulanan sih kayak, apa ya,
nggak semua perempuan tuh kayak gitu juga loh. Ada yang perempuan ketika memang ada hormon bulannya dia biasa aja juga banyak gitu. Kenapa harus mengkambing hitamkan si kondisi bulanannya ini kan ya gimana, itu kodrat loh, kenapa dijadiin alasan gitu. Terus yang kedua, sering dianggap sebagai objek yang harus dilindungi. Sebenarnya dari satu sisi aku merasa ketika menjadi objek harus dilindungi itu dalam artian dihargai ya, lebih tepatnya harusnya seperti itu. Cuma ketika dianggapnya menjadi berlebihan, maksudnya apa-apa dikit kayak perempuan harus kayak gini, kayak apa ya, kayak diemong, bahasa Jawanya diemong gitulah ya. Yaitu ya again kalau berlebihan sebenarnya nggak baik. Cuma itu tadi bolehlah kalau misalnya yang anak laki-laki nih yang menganggap bahwa perempuan harus dilindungi, ya nggak apa-apa, karena sebenarnya laki-laki itu dalam dirinya aslinya tuh emang punya rasa untuk ingin melindungi gitu. Cuma itu tadi kadang perempuan itu juga perlu diberikan kesempatan loh, diberikan kepercayaan juga bahwa dia itu bisa melindungi dirinya sendiri gitu. Terus juga ini terutama dalam hal kepemimpinan ya, kayak lagi-lagi hal kayak gini, kenapa nggak sekali aja percaya gitu loh kalau pemimpin tuh juga sama-sama perempuan juga bisa sama jadi pemimpin gitu kan. Dari aku untuk si hormon bulanan ini ya, sebenarnya aku pengen menanggapinya secara umum aja sih. Setiap permasalahan, setiap hambatan itu pasti ada jalannya. Jadi jangan jadikan sesuatu hal itu sebagai patokan yang dimana buntu gitu. Maksudnya ya kayak dianggap perempuan ada hormon bulanan, dah nggak mungkin ada jalan lagi dia sebagai seorang pemimpin, nggak mungkin ada cara lagi dia biar bisa jadi seorang pemimpin. Enggak kok, setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menghadapi suatu emosi ya, untuk mengontrol dirinya. Hormon bulanan ini ada yang mungkin tiba-tiba jadi bahagia banget gitu kan, itu jadi hal yang positif kan. Ada juga yang emang bete banget. Tapi aku percaya setiap orang itu pasti punya caranya. Jadi kayak misal, aku udah mau datang bulan nih, aku harus ngapain? Entah mungkin dia harus berdiam diri dulu di kamar sama berapa hari gitu biar tenang atau gimana. Yang penting itu komunikasi dan saling mengerti gitu, saling memahami. Bukan akhirnya jadi dianggap kurang atau lemah gitu, nggak kayak gitu. Semuanya tuh sama menurut aku gitu. Terus yang kedua, sebagai perempuan sering dianggap sebagai objek yang harus dilindungi. Sebenarnya aku sepakat sih, maksudnya nggak apa-apa gitu. Kayak aku juga seneng kan ketika aku juga dilindungi gitu. Tapi kalau dilindunginya secara over juga nggak mau kan, karena ya aku pengen sendiri kok gitu, maksudnya aku bisa kok sendiri gitu kan. Kalau untuk aku pribadi ya, aku udah ada di tahap sampai pengen ngerasain dilindungin cowok, ngerti gak sih? Karena udah saking seringnya mencoba untuk melindungi diri sendiri gitu, nggak ada, jadi kayak nyampe pengen banget dilindungin cowok gitu. Sampai aku pernah dari Purwokerto ke Cilacap naik motor sendirian, kayak itu nggak ada yang peduli gitu. Kayak ya udah gitu. Walaupun temanku cowok semua ya, karena mereka emang udah banyak banget yang anggap aku tuh sama mereka gitu. Maksudnya ya mereka percaya kalau Ipeh tuh bisa sendiri, Ipeh bisa ngelakuin apapun sendiri gitu. Tapi juga aku pengen dilindungi gitu. Udah sih gitu. Oke, terima kasih Kak dari opininya gitu ya. Nah, mungkin bisa diambil satu kertas lagi karena ini cerita terakhir nih yang akan kita diskusikan gitu. Mungkin bisa Kak Aina mungkin mau mengambil yang gede dah. Aku bacain ya. Aku adalah bungsu dan merupakan satu-satunya anak perempuan dari 3 bersaudara. Aku harus bekerja untuk membantu ibu memenuhi biaya UKT kuliahku. Dalam prinsip keluargaku, tidak ada kalimat bahwa perempuan sebaiknya di rumah saja. Karena kondisi finansial keluarga, aku harus menggantikan posisi laki-laki dari menghidupi keluarga. Ini aku maksud adalah ketika perempuan itu sama-sama sebagai manusia gitu. Maksudnya ketika dihadapkan pada kondisi seperti ini, nggak ada tuh namanya yang laki-laki harus perempuan nggak bisa bekerja, atau laki-laki hanya yang bisa bekerja, atau laki-laki yang seperti itu. Ketika kondisi yang kayak gini, perempuan bisa melakukan apa aja gitu. Nah, dan di kondisi seperti ini,
orang-orang tuh harus menyadari bahwa perempuan juga nggak ada sebenarnya nggak ada bedanya sama laki-laki dalam hal untuk berjuang, memiliki skill, memiliki keterampilan, nggak ada bedanya. Yang membedakan kan sebenarnya cuma mungkin fisik dan juga mungkin bawaan dari DNA kita. Tapi untuk ketika dalam kondisi namanya berjuang, namanya dalam masa-masa berusaha, ya laki-laki dan perempuan tuh akan sama aja gitu. Dan mungkin semangat ya buat ini siapa Sender ini, insya Allah dengan kayak gini mungkin kamu ke depan akan menjadi perempuan yang lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Aku nggak bisa tahu persis perasaan dia seperti apa ya, tapi aku paham kok perasaan dia kayak gimana. Satu pesanku, beristirahatlah ketika kamu merasa sangat lelah gitu. Dan jangan pernah berpikiran untuk mengakhiri apapun itu ketika lelah. Kalau kalian capek itu kalian cuma butuh istirahat kok, bukan mengakhiri gitu. Jadi aku paham sih mungkin di posisi dia berat gitu kan, maksudnya dengan ya itu kondisi kayak gitu kan. Terus pasti dia ada capeknya sih menurut aku. Ini mungkin tujuan dia untuk cerita di sini tuh lebih ke kondisi mentalnya kali ya, kondisi hati dan perasaannya dia gitu. Mungkin dia mampu, aku percaya dia mampu kok buat jalanin ini. Cuman mungkin ada saat dimana dia tuh ngerasa capek gitu. Jadi kalau menurut aku sih istirahat aja gitu. Dan jangan pernah beranggapan bahwa semua orang itu punya masalah dan kayak mereka masih sanggup kok buat jalanin itu. Karena menurut aku itu adalah pemikiran yang salah. Emang iya semua orang punya masalah dan tarafnya tuh berbeda-beda gitu kan. Bahkan mungkin ada yang lebih parah gitu kan masalahnya dari kita. Cuman ketika kita merasa kita mempunyai masalah yang kita nggak sanggup, iyain aja gitu. Emosi apapun yang ada saat itu diiyain, karena itu berpengaruh buat mental kita ke depan gitu. Jadi nggak apa-apa kok kamu beranggapan kalau semua orang tuh punya masalah, mereka masih bisa bangkit, mereka bisa jalanin hari-hari. Nggak apa-apa kamu boleh mengiyakan itu ketika emosi yang ada dalam diri kamu itu udah kamu iyakan gitu. Soalnya nanti takutnya kependem pura-pura jadinya meledak terus bahaya. Boleh nambahin dikit nggak? Boleh banget Kak, silakan. Mungkin mau ngasih pesan aja buat mungkin orang yang ini. Pertama, mungkin kalau misalnya Tuhan ngasih kamu kondisi kayak gitu, itu artinya Tuhan percaya bahwa kamu tuh pasti bisa, karena kamu nggak akan dikasih sesuatu hal itu di luar dari batas kemampuan kamu. Dan juga kamu harus yakin bahwa di balik kesulitan yang ada itu akan ada kemudahan yang mengiringi, pasti banget. Dan juga satu lagi, jangan pernah ngerasa sendiri di dunia ini gitu. Ketika kamu butuh telinga untuk mendengar, teman-teman untuk diajak cerita, silakan mencari orang yang seperti itu. Jangan pernah ngerasa sendiri pokoknya, karena lagi kamu nggak hidup di dunia ini sendiri aja gitu. Aku mau nambahin dong. Boleh Kak, silakan. Jadi kalian harus percaya kalau Tuhan itu bersama-sama kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Apa sih kok kapanpun kita berada? Pokoknya Tuhan itu selalu bersama-sama kita, nggak pernah ninggalin kita semenit sedetik pun kecuali di kamar mandi ya. Nah itu aku melakukan sebuah kebiasaan ketika aku ngerasa nggak baik-baik aja. Karena menurut aku sekarang sulit, kalau buat aku sendiri sulit untuk percaya ke orang ya. Jadi aku lebih berusaha untuk menyelesaikan apapun sendiri. Kadang aku di jalan tuh ngobrol, maaf ke bawah, ngobrol, ngerti gak sih yang kayak Ngomong sendiri gitu ya. Ya Allah tahu nggak, Ipe lagi sedih tahu, gitu-gitu kayak ya udah nggak apa-apa. Kalau itu bisa diterapkan sama kalian keren lah. Karena nggak perlu denger ocehan dari orang lain yang mungkin itu nggak sesuai sama keinginan kalian ya. Kayak aku pengen cerita nih, tapi tanggapannya nggak sesuai, kan bikin kita malah makin nambah masalah atau gimana kan. Jadi itu sih, itu saran ketika kamu lelah dengan kondisi itu, coba buat ngobrol sama Allah dulu, baru sama orang lain ketika kalian butuh solusi gitu. Oke, menarik banget dan pesan-pesannya sangat mengena di hati gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita berpisah, sebelum kita mengakhiri episode Slice of Life pada hari ini, mungkin Kak Aina dan juga Kak Latifah bisa menyampaikan pesan-pesan buat perempuan di luar sana.
Bisa dimulai mungkin dari Kak siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Kak Ipeh dulu kayaknya dah siap banget. Pesan-pesan ya? Tadi sebenarnya udah kepikiran cuma lupa. Mungkin bisa Kak Aina dulu. Iya, Kak Aina dulu aja. Ya, pesan dari aku, perempuan itu adalah makhluk yang hebat, makhluk yang istimewa juga gitu. Di mata, kalau Islam di mata Allah, perempuan itu adalah perempuan itu adalah manusia, makhluk yang istimewa juga gitu. Maka jangan pernah kalian merasa bahwa kalian ini kurang, kalian ini lemah dan sebagainya ketika mungkin dunia menilai seperti itu. Tapi buktikan bahwa tanpa peran kalian sebagai perempuan di dunia ini, mungkin bisa jadi dunia ini nggak berjalan dengan baik juga gitu kan. Maka dari itu silahkan berjalanlah sejauh-jauhnya, berpetualanglah seluas-luasnya dunia ini, dan juga berkaryalah sebanyak-banyaknya, berikan kebermanfaatan seluas-luasnya kepada dunia ini. Dan itu membuktikan bahwa kalian itu adalah makhluk yang istimewa, yang nggak pernah bisa dipandang sebelah mata. Gitu. Semangat buat perempuan-perempuan di luar sana juga. Siap. Kalau aku, kalau dari aku sih ini apa ya? Kalau kata seorang seniman lukis, ada seniman seni rupa, udah almarhum. Jadi kemarin aku kesana, itu ada tulisan beliau gini. Kurang lebih gini, sesuatu hal yang paling berharga dan paling mahal harganya adalah 1 detik yang telah berlalu. Jadi ya ini juga menjadi salah satu prinsip hidupku ya. Aku akan menjadikan hari itu adalah seolah-olah hari terakhir aku hidup. Jadi aku akan melakukan apapun itu sebaik mungkin, dan aku akan melakukan apapun yang masih bisa aku lakukan dan bisa membuat aku kayak ngerasa bahagia gitu. Tapi dulu tuh aku tipe orang yang aku selalu ngutamain kebahagiaan orang sekitar aku dulu baru aku. Tapi tidak untuk sekarang. Jadi aku lebih mengutamakan diriku sendiri dulu baru orang lain. Gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana nggak usah deh mikirin gender lagi. Jadi apapun yang bisa kalian lakuin. Karena hidup kalian nggak akan berwarna kalau nggak ada tantangan-tantangan yang coba kalian buat laluin gitu. Jadi nekat aja orangnya gitu. Kalau aku orangnya nekatan banget sih. Jadi kayak ketika aku lihat ada peluang aku untuk melakukan itu, ya aku lakuin gitu. Jadi aku nggak mau nyanyain kesempatan sih sebisa mungkin gitu. Jadi untuk perempuan di sana nggak usah mikirin gender lagi. Lebih ke memikirkan hidup kalian tuh cuma sekali. Kalau misal kalian mampu dan ngerasa bisa untuk melakukan itu, ya lakuin. Jangan sampai nggak dilakuin, yang ada nanti cuman kesia-siaan doang. Terus mau gimana lagi, nggak bisa kan diulang. Terus habis itu untuk pelecehan seksual nih. Untuk pelecehan seksual mungkin ada yang kemarin baru naik juga kan, yang masalah itu, boleh disebutin nggak? Boleh Kak, mungkin. Yang di KPI Pusat. Oh iya. Jadi 1 hari sebelum berita itu naik, ada salah seorang laki-laki temanku yang bilang, jadi dia itu kena pelecehan seksual. Terus aku bilang, laporin bisa tahu gitu. Ini namanya pelecehan seksual. Dan dia langsung bilang gini, enggak, cowok itu nggak mungkin jadi korban pelecehan seksual. Cowok itu pasti selalu dianggap sebagai pelaku. Karena yang ngasih pelecehan ini tuh cewek gitu. So aku bilang, enggak juga, aku bilang gitu. Cowok ada kemungkinan untuk bisa jadi korban pelecehan seksual, aku bilang kayak gitu. Dan naiklah si berita ini. Jadi aku harap di sini semuanya bisa beranggapan bahwa sekarang tuh kita udah nggak bisa mandang gender lagi gitu loh. Pelecehan seksual pun bisa terjadi sama laki-laki. Jadi menurut aku sih ya udah balik lagi ke diri kita masing-masing, lakuin yang terbaik untuk hidup kita. Di dunia ini nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, semuanya itu sewajarnya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, semuanya itu sewajarnya. Jadi yang tahu sewajarnya untuk diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri. Gitu aja sih. Untuk cerita aku tadi di segmen pertama, itu adalah sesuatu hal yang jangan sampai dicoba. Tadi kan aku bilang kan, untuk semua perempuan gak usah menang gender gitu kan. Tapi untuk hal ini jangan. Gimana ya? Bukan lihat ke gendernya sih. Kan mungkin ada seseorang yang panseksual kan. Jadi mereka jatuh cinta ke seseorang tuh bukan karena gender, tapi karena pemikiran dan kepribadiannya. Itu aku juga termasuk di dalamnya. Cuman
kalau menurut aku sekarang lebih ke logika aja deh gitu. Terus untuk orang yang beragama Islam ya maaf, itu sudah dituliskan secara jelas di kitab suci Al-Quran bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi ini pesan untuk kalian pribadi aja adalah jangan sampai kalian mencoba hal itu, tapi kalian menghormati orang-orang di sekitar kalian yang mungkin seperti itu. Gitu aja sih. Jangan sampai dicoba sehari pun, pokoknya jangan deh. Gitu. Tapi hargain orang-orang di sekitar kalian yang mungkin kayak gitu. Oke Kak, terima kasih banyak pesannya. Sangat insightful dan juga sangat patut untuk dicontoh untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih banyak Kak Aina dan juga Kak Ipeh udah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode Slice of Life pada hari ini. Dan buat penonton di rumah, jangan bersedih karena kita akan ketemu di episode Slice of Life yang selanjutnya. Dunia ini masih terlalu tidak adil bagi perempuan. Tidak sedikit stigma buruk dari perempuan yang cenderung lebih mudah untuk dilontarkan. Namun, hal tersebut justru membuat perempuan memiliki kekuatan yang lebih besar, membentuk dunia yang aman bagi perempuan, bersama dengan sesama. Kami perempuan, kami sama.